Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufika Hidayah dari Teknik Informatika dengan NIM 20210801235. Dari sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat, yaitu dengan judul Variasi Ragam Bahasa dalam Kehidupan Remaja. Jadi di sini ada pendahuluan. Pendahuluan itu tentang gimana kita memahami tentang berbagai macam ragam bahasa. Dan ada pembahasan. Pada pembahasan ini kita dilihat dari karakteristiknya. Ada cendekia, lugas dan jelas, bertolak dari gagasan, formal, objektif, ringkas dan padat, dan konsisten. Pada di sini kita akan mulai dengan materi ragam bahasa ilmiah. Materi ragam bahasa ilmiah yaitu ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak menutup kemungkinan menggunakan bentuk kosakata bahasa baku agar menjadi panutan bagi masyarakat dan menggunakan bahasa Indonesia. Maka perlu diperhatikan penggunaan kaidah sesuai dengan norma bahasa yang berlaku. Ragam bahasa berdasarkan media atau sarana. Ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam komunikasi. Seperti ragam lisan standar, contohnya orang berpidato, memberi sambutan di depan orang banyak, terus situasi perkuliahan, ceramah, dan ragam lisan non standar misalnya dalam percakapan antar teman di pasar atau dalam kesempatan non formal lainnya. 2. Ragam bahasa tulis dimanfaatkan menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan tata cara penulisan ejaan, tata bahasa dan kosakata, keempatan tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan. Dan di dalam ragam bahasa tulis ini kita harus benar-benar memperhatikan tanda baca seperti titik, koma, dan tanda baca lainnya. Yaitu ada ragam bahasa berdasarkan penutur. Kalau ini sesuai dari daerah. Jadi dari daerahnya itu masing-masing mempunyai ragam bahasa yang mempunyai ciri khas tersebut dan yang berbeda-beda. Terus ada ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur. Berada ragam bahasa ini kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan. Jadi kayak bahasanya itu dia tidak berpendidik dan kasar. Terus di sini ada ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Hal ini dapat dilihat dari ragam bahasa baku yang digunakan, seperti pembicaraan di muka umum, pembicaraan depan orang yang dihormati, komunikasi resmi, wacana teknis. Dan ada ragam bahasa menurut pokok persoalan atau bidang pemakaian. Ini pada kehidupan sehari-hari masyarakat menggunakan ragam bahasa yang berbeda. Hal ini dilihat dari lingkungan agama dan penuturan masing-masing. Dan dari sini ada menurut dalam Kerr dan Agustina yang membagi ragam bahasa menjadi 4 bagian sebagai berikut. Ada idiolek, dialek, kronolog, sosialek, atau dialek sosial. Dan ada ragam bahasa berdasar tingkat golongan, status, dan kelas sosial pada para penuturnya. Ada akrolek, basilek, vulgar, slang, kolokial. Ragam bahasa dari segi pemakaian menurut Kerr dan Agustina sebagai berikut ada ragam bahasa sastra, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa militer, ragam bahasa ilmiah. Dan di sini ada ragam bahasa dari segi sarana menurut Kerr dan Agustina, yaitu ada ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis, terus ada ragam bahasa tinggi resmi, ragam variasi bahasa daerah. Dan di sini ada contoh perubahan bahasa Indonesia menjadi prokem informal dan bahasa Indonesia bahasa prokem informal. Di sini ada contohnya ya, karena contohnya ini sangat negatif. Di sini ada metode penelitian. Dari ragam bahasa ini, desain penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan yang hasil dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dan ini metode penelitiannya. Dan ini ada hasil penelitian. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti teknik dokumentasi, teknik simak bebas, libat cakap, dan teknik catat.
Di sini ada mengidentifikasi ragam bahasa dengan menggunakan indikator sebagai berikut. Jadi di sini ada mengidentifikasi ragam bahasa dengan menggunakan indikator sebagai berikut ya. Simpulan dan saran. Berdasarkan penelitian yang digunakan mengenai variasi ragam bahasa dalam kehidupan remaja, maka disimpulkan sebagai berikut. Segi penutur, segi formalan, segi sarana, dan segi pemakaian. Dan hal ini dapat dilihat melalui variasi yang dibagi menjadi dua, yaitu ada variasi bahasa tinggi resmi dan variasi bahasa rendah. Dan mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan dari materi variasi ragam dalam kehidupan remaja. Mungkin kalau ada kata-kata atau ada yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.